Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Septiana dengan NPM 2451051012 dari program studi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi kewajiban hukum dari mata kuliah auditing. Nah, slide ini membahas tentang pengertian kewajiban hukum. Kewajiban hukum akuntan publik adalah tanggung jawab hukum yang melekat pada auditor dalam menjalankan jasa profesionalnya sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan audit digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditur, dan manajemen dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, apabila auditor melakukan kelalaian atau melanggar standar profesional hingga menimbulkan kerugian, maka auditor dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Nah, kemudian slide ini, kondisi hukum dalam praktik akuntan publik. Nah, mengapa sih profesi akuntan publik ini memiliki litigasi yang tinggi? Nah, yang pertama, laporan audit digunakan oleh banyak pihak seperti investor dan kreditur yang sangat bergantung pada opini auditor. Kedua, kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat sehingga pihak yang merasa dirugikan lebih mudah mengajukan gugatan. Lalu yang ketiga, adanya expectation gap, yaitu perbedaan harapan masyarakat dengan tanggung jawab auditor. Banyaknya yang menganggap auditor itu menjamin tidak ada kecurangan sama sekali, padahal auditor hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan jaminan absolut. Nah, slide selanjutnya itu kegagalan bisnis versus kegagalan audit. Nah, ini menjelaskan perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit. Kegagalan bisnis itu terjadi ketika perusahaan tidak mampu bertahan atau memenuhi kewajibannya sehingga mengalami kerugian besar atau bahkan kebangkrutan. Penyebabnya bisa karena manajemen yang buruk, kondisi ekonomi yang krisis atau inflasi, serta persaingan usaha. Sedangkan kegagalan audit itu terjadi ketika auditor tidak menemukan atau tidak melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Padahal kesalahan tersebut seharusnya bisa dideteksi jika audit dilakukan sesuai standar. Kegagalan audit bisa karena prosedur audit tidak memadai, kurangnya bukti audit, salah pertimbangan profesional, atau kurangnya sikap skeptisisme profesional. Slide berikutnya, resiko audit. Resiko audit ini adalah kemungkinan auditor memberikan opini wajar padahal laporan keuangan sebenarnya itu mengandung salah saji material. Nah, resiko audit terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, resiko inheren, yaitu resiko kesalahan yang memang melekat pada suatu akun atau transaksi. Yang kedua ada resiko pengendalian, yaitu resiko bahwa sistem pengendalian internal perusahaan gagal mencegah atau mendeteksi kesalahan. Yang ketiga ada resiko deteksi, yaitu resiko auditor tidak berhasil menemukan kesalahan yang ada. Auditor itu harus memahami dan mengelola ketiga resiko ini agar dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kesalahan opini. Kemudian slide selanjutnya, konsep hukum utama kelalaian berat dan penipuan. Slide ini tuh menjelaskan konsep hukum utama yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor. Kelalaian adalah kegagalan auditor dalam menggunakan kehati-hatian profesional. Kemudian kelalaian berat itu adalah kelalaian yang sangat serius dan menunjukkan kurangnya perhatian yang signifikan terhadap standar profesional. Sedangkan penipuan atau fraud itu adalah tindakan sengaja untuk menipu atau memalsukan informasi demi keuntungan tertentu. Lalu slide selanjutnya ada konsep hukum perdata dan pidana. Dalam hukum, tanggung jawab auditor dapat masuk ke ranah perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, auditor dapat digugat atas dasar
penipuan prestasi atau pelanggaran kontrak dengan klien maupun karena perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam hukum pidana, auditor dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan tindakan pidana seperti pemalsuan laporan atau keterlibatan dalam penipuan. Lalu, kewajiban terhadap klien. Slide ini itu menjelaskan kewajiban auditor terhadap klien. Auditor itu wajib melaksanakan audit sesuai standar auditing yang berlaku, menggunakan kehati-hatian profesional atau due care, menjaga kerahasiaan informasi klien, serta memberikan opini secara objektif dan independen. Apabila auditor lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian, maka klien berhak menuntut secara hukum. Kemudian slide ini kewajiban terhadap pihak ketiga. Selain kepada klien, auditor juga memiliki tanggung jawab pada pihak ketiga seperti investor dan kreditur yang menggunakan laporan audit. Jika terbukti terjadi kesalahan, kelalaian atau penipuan yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga, auditor dapat digugat secara hukum. Semakin luas penggunaan laporan audit oleh masyarakat, semakin besar pula resiko hukum yang dihadapi auditor. Nah, selesai nih. Jadi kesimpulannya adalah profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab hukum yang besar banget, karena hasil pekerjaannya itu digunakan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, auditor harus selalu bekerja sesuai standar profesionalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.